Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-180 majalah Narwastu. Kali ini kami bersyukur didatangi seorang sahabat Narwastu. Ini seorang tokoh inspiratif, tokoh yang luar biasa, tokoh yang sangat Pancasilais. Beliau seorang tentara, anggota TNI, yang menurut saya langka figur seperti beliau ini. Karena beliau juga seorang pendeta, tapi juga aktif sebagai akademisi. Beliau adalah Bapak Pendeta Kolonel CJI Dr. Yeremia Hendarwoto SH MH MTH. Beliau ini seorang intelektual, seorang yang pintar. Ya, karena itu tidak salah kalau beliau sekarang dipercaya sebagai Kepala Program Studi Magister Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI di Jakarta. Jadi beliau ini banyak berkecimpung dengan dunia akademisi. Beliau pernah dipercaya sebagai Kepala Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Internasional di Kementerian Polhukam RI. Juga pernah menjadi Atase Pertahanan RI di Kedubes RI di Hanoi, Vietnam. Dan pernah juga menjadi anggota Satuan Intel Strategis BAIS di TNI Angkatan Darat. Ada banyak hal yang mau kita tanya nanti ke beliau, terutama soal Natal. Ini bulan Natal, kita bisa tanya beliau. Shalom Bang Yeremia. Shalom Bro Condro. Salam sehat Bang ya. Terima kasih sama-sama Ya. Sehat selalu. Terima kasih di tengah kesibukan Abang bisa berkunjung kantor kita. Siap. Ini bulan Natal Bang. Amin. Tentu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristiani, Abang punya refleksi atau pesan tentang Natal ketika kita masuk Desember. Apa yang Abang rasakan atau katakanlah refleksikan sebagai seorang anak Tuhan dalam memasuki bulan Natal ini? Silakan Bang. Siap. Shalom pemirsa Narwastu. Terima kasih sebelumnya kesempatan kami masuk podcast lagi, walaupun tadinya datang ke Narwastu ini bukan untuk podcast, tetapi karena Brother Condro ya, mungkin sudah kira-kira 6 bulanan lah ya, 6 bulan 7 bulan kita nggak ketemu. Jadi ini jadi momen kami untuk sekedar ya saling sharing, juga melepas rindu satu sama lain sebagai sesama anak Tuhan. Jadi dalam konteks refleksi di mana bulan ini, bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan hari lahir Tuhan kita Yesus Kristus, ya, peringatan hari raya Natal. Tentunya dalam kesempatan refleksi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya mengajak seluruh pirsawan Narwastu. Di antaranya yang terpenting di sini adalah bagaimana momentum waktu bulan Desember ini bisa kita pakai untuk introspeksi diri. Introspeksi diri untuk apa? Untuk melihat, untuk merasakan, dan untuk merenungkan. Kira-kira di penghujung tahun 2024 ini, apa saja yang mungkin sudah kita alami, sudah kita perbuat, sudah kita rasakan, dan tentunya semua itu adalah berkat Tuhan, anugerah karunia-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Apalagi ini adalah minggu-minggu kita persiapan untuk merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita. Dalam introspeksi ini tentunya juga saya mengajak saat ini di beberapa tempat, wilayah, bahkan mungkin dalam suasana di beberapa di antara kita, keluarga, masyarakat, dan sebagainya, mungkin damai itu adalah sesuatu yang mahal, ya. Sejahtera itu sebagai sesuatu yang sulit, mungkin mudah diucapkan, tapi semacam sulit untuk diraih atau dialami. Untuk itulah dalam introspeksi ini saya mengajak, mari ya kita di bulan Desember persiapan untuk merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita ini, ya, kita tingkatkan sukacita damai sejahtera kita baik kepada Tuhan kita dalam hal ini,
dan juga kepada sesama. Sehingga bumi ini menjadi damai semuanya, dan sukacita yang kita rasakan ini bisa kita tularkan, kita jalarkan. Paling tidak dimulai dari lingkungan sekitar kita. Sehingga apapun yang kita rasakan, yang kita alami ini boleh berbagi dalam hal kebaikan. Demikian mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Para sahabat Narwastu, perlu kami infokan kembali, beliau ini adalah pendeta pelayanan umum di Sinode Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Ini anggota PGI. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita ingin tanya juga beliau, Bang Yeremia, kita akan juga memasuki tahun baru 2025 ya. Siap, sebagai hamba Tuhan, ada banyak pertanyaan juga di kalangan banyak umat Kristiani, bagaimana situasi nanti di tahun 2025. Siap. Sebagai hamba Tuhan, ada yang mau Abang sampaikan tips kepada umat Kristiani supaya kita senantiasa optimis? Siap. Terima kasih ya atas apa yang disampaikan oleh Brother Condro ini. Apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong tahun 2025. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita mau lewatkan di tahun 2024 itu. Yang paling utama adalah bagaimana kita ini bersyukur. Ya, bersyukur kepada Sang Pencipta. Bersyukur atas segala limpahan berkat, anugerah dan karunia yang Tuhan telah beri. Nah, dengan kata bersyukur itu kemudian apakah hanya cukup diucapkan? Tidak demikian. Bersyukur itu adalah mari kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi mari kita semakin aktif menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa intinya yang Tuhan inginkan dan perintahkan kepada kita dalam amanat agung adalah kabarkan sukacita yang Tuhan sudah janjikan kepada seluruh umat manusia, yaitu keselamatan, damai di bumi, dan damai di surga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa Narwastu. Ya, para sahabat Narwastu, seperti yang ada di layar saat ini, di cover majalah Narwastu, ada 21 tokoh Kristen inspiratif yang sudah dipublikasikan majalah Narwastu di majalah edisi cetak. Kriteria tokoh Kristiani pilihan Narwastu adalah beliau harus inspiratif, mampu memotivasi, Pancasilais, dan tentu harus punya pemikiran, ide, gagasan yang bisa membuat perubahan di tengah lingkungan atau di tengah gereja dan masyarakat. Dan Bapak Pendeta Kolonel CJI Dr. Yeremia Hendarwoto SH MH MTH ini masuk dalam 21 tokoh Kristiani tersebut dan bisa disimak di majalah Narwastu edisi cetak. Bang Yeremia, bagaimana perasaan Abang ketika disampaikan bahwa Abang masuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2024 pilihan Narwastu itu? Siap, terima kasih Brother Condro ya. Saya ini sebenarnya tipikal orang yang tidak bisa terlalu ekspresif ya. Jadi justru dengan kepercayaan, penghargaan Narwastu untuk memasukkan nama dan diri saya dalam 21 nama yang terpilih, pilihan Narwastu ini semakin menjadi trigger dan motivasi buat diri saya. Saya masih harus jujur mengakui sebenarnya saya masih terlalu jauh dari apa yang mungkin banyak diharapkan dalam kriteria 21 terpilih pilihan Narwastu ini. Tetapi dalam kesempatan ini terima kasih atas penghargaan tersebut, dan tentunya ini akan menjadi satu trigger, satu motivasi kepada saya untuk semakin berbuat, bersikap yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama dalam konteks pelayanan-pelayanan kepada sesama ya. Dalam hal ini saya juga harus merefleksi diri saya, apakah sudah sesuai dengan predikat yang diberikan kepada saya. Tapi pada intinya saya mohon doanya kepada seluruh pemirsa Narwastu, Brother Condro, beserta staf, tentunya juga saya mohon dukungan doanya, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam konteks kita
menjadi tokoh inspiratif ini tidak cukup keinginan-keinginan atau target atau harapan-harapan yang akan kita buat, tetapi mari kita berubah paling tidak dari mulai diri kita. Berubah seperti apa ya? Berubah seperti yang diinginkan perintah Tuhan kepada kita. Saya pernah menyampaikan dalam posting pertama di Narwastu ini, berangkat pelayanan saya dari Matius 10:38. Ketika Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak pikul salib, kalau kita tidak sangkal diri, dan kita tidak mengikut Tuhan, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk itulah, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh pemirsa dan pembaca Narwastu, mari kita berubah, mulai dari diri kita. Berubah menjadi manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang diliputi dengan hikmat Tuhan, kecerdasan dari Tuhan, dan Roh Kudusnya, sehingga kita bisa berbuat kasih kepada sesama dan terutama kepada Tuhan kita. Itu kira-kira motivasi balik yang bisa saya tularkan juga kepada semua pemirsa dan pembaca Narwastu. Sekian, terima kasih. Ya, satu lagi Bang, yang terakhir. Abang kan pernah menjadi pejabat di kantor Kementerian Polhukam. Siap. Tentu Abang juga mencermati media-media di tengah bangsa ini, dan sekarang Abang sebagai pendeta juga mencermati media Kristiani. Siap. Abang ada komentar tentang majalah Narwastu? Silakan. Siap. Terima kasih ya. Ini kali ketiga kalau tidak salah saya podcast bersama Narwastu. Apa yang dilakukan oleh Narwastu ini adalah bagian dari menyuarakan perintah amanat agung untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kedamaian, dan tentunya mari kita dukung ya, media Narwastu ini untuk menyebarkan ya, kebaikan. Dalam hal ini mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, tidak saja hanya pendengar firman. Dan saya lihat Narwastu di sini bagian dari pelaku firman yang melalui media baik podcast maupun majalah. Mari kita ambil sisi positifnya untuk membantu mendukung pembaharuan baik dalam individu diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan sekitar kita, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, dan dunia tentunya pada umumnya, seperti yang amanat Tuhan perintahkan kepada kita. Kiranya damai di bumi, juga damai di surga. Terima kasih. Bang Yeremia, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan melakukan podcast di majalah Narwastu. Siap. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang anak bangsa yang nasionalis, Pancasilais, religius, dan inspiratif, Bang Pendeta Kolonel Yeremia Hendaroto. Profilnya bisa disimak di majalah Narwastu dicetak. Yang pasti beliau ini seorang yang inspiratif, patut kita teladani. Kiranya perbincangan ini bisa mendapat tempat di hati pemirsa Narwastu, dan kami juga bersyukur bisa mewawancari beliau dalam kesempatan ini di tengah kesibukannya yang luar biasa. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom. Terima kasih.